bahasa dulu ya. Ini saya ganti, hadir bu. Tidak ada bu. Apa yang saya nanti? Hadir bu. Alias pasang hadir bu. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, atau mereka kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ini saya ganti di doa. Mulai dengan negara ini, mari berdoa. Oke, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tahu? Belajar apa ya? Ya, nah kita akan mempelajari materi yang sudah dipelajari sebenarnya ini sebelumnya ya. Ini materi tentang bangun data dan bangun ruang, tetapi kita ini lebih ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih, kalian kan sudah pernah mempelajari materi bangun data dan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya. Nah, kalian bisa nggak sebutkan bangun data atau bangun ruang apa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui? Coba bisa, harus ibu. Oke, itu bangun balok. Oke, Lina? Oke, bisa ya. Kemudian bangun data apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Oke, ya benar ya. Nah, coba tadi yang sudah menyebutkan ruang ruang dan bangun data dalam kehidupan sehari-hari, coba kalian sebutkan rumusnya dari mana? Coba bisa tadi menyebutkan bangun ruang ya? Iya bu. Terus balok itu setahu saya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, benar ya. Ayo coba. Ya bu, mau bangun data atau bangun ruang? Seperti dalam kehidupan sehari-hari, bangun data boleh? Setahu saya itu apa? Oke, ini mana punya? Di sini. Oke, bagus ya. Nah, coba kalian amati ya gambar ini. Nah, menurut kalian, ini gimana ya supaya bangun ini kan bangun udah lama ya, dan masih berdiri sampai sekarang, berarti bangunnya ini kan kokoh ya. Nah, kerangka yang bagaimana lah yang membuat bangun ini kokoh? Kerangka yang kuat? Oke. Kemudian apa ya kira-kira yang bisa membuat bangun ini kokoh selain kerangka tadi? Sebenarnya boleh, ada bangun segitiga juga. Oh, ini bisa ya, coba kalian katakan. Ini seperti ada bentuk kerangka emas segitiga ya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan luas dan volume? Kan sebelumnya kalian tadi belajar tentang bangun data ya, nah bangun data kita ada luas volume kan. Nah, untuk volume itu bangun kan. Nah, di sini apa nih kira-kira hubungannya? Oke ya, kita bahas sebelum belajar kita dulu ya. Nah, jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama, tadi itu dapat menyebutkan kembali rumus luas pada beberapa bangun data. Contohnya persegi, segitiga, panjang, dan rumus volume pada beberapa ruang. Contohnya lurus dan bolong. Kemudian sekali ini dapat menggunakan konsep dan prinsip luas atau volume untuk menggunakan masalah. Yang ketiga, sekali ini dapat mengidentifikasi bentuk bangun seperti apa yang stabil dan kuat. Oke. Ini ya, bangun slide anak itu tadi. Nah, sama misalnya ini tadi, gimana ya mereka itu bisa mendesain bangunan yang kokoh kan ini sudah lama ya. Ini kayak buat kalian sih kan lihat bawah ini kan kayak mana dari kalau kalian oh ini kali ya bentuk bawah ini kayak banyak kan ini kayak bentuk apa ini tidak. Nah, kayak kenapa sih mereka itu bikin bangun mengenalkan anak ya dari segi langkah-langkahnya gitu. Kita lihat yang ini. Kalau ini kan kayak ada segitiga gitu. Nah, jadi untuk lebih paham tentang materi ini akan memberikan kapabilitas ya. Nah, kalian mengerjakannya secara pokok ya, pokoknya itu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, ibu kakak jelasin dulu terkait KKP ini. Jadi, itu KKP ini kan ada nama ya, nanti kalian bisa baca nama saya, sama kelas, terus berapa ya, nama kita. Kemudian di sini ada petunjuk pengerjaannya. Nah, yang pertama, isi identitas, nama kelas, kemudian diskusikan kegiatan pada bentuk kerja sendiri dengan teman sekampung, berdua ya. Ya, misalkan dengan buku dan memiliki. Nah, yang pertama ini kan, kalian mengamati ya, kalian amati dulu nih. Bangun komunikasi, yang tadi, kalian kan sudah mengamati bangun yang pintar dan kan sama. Kalau misalnya ada yang kalian bingung, silakan angkat tangan ya. Tanyakan kepada ibu. Gimana? Ada yang bingung? Ini diisi semua ya, karena bagian yang kita satu. Ini apa kalian bingung sama itu kan? Untuk soalnya jelas ya? Kalau saya tidak tahu, ya boleh. Nanti akan kita bahas. Aktivitas satunya apakah sudah selesai? Sudah ya. Nah, kalau kalian lihat yang tadi aktivitas 2 itu disuruh men-sketsa bangunnya. Nah, kalian perkirakan aja, kalian mau bikin bangun ini seperti apa? Kalian buat tulis sketsanya? Ini dulu. Oh ya, kalau buat sketsanya seperti ini. Sudah ya. Nah, kalau dari segi kekuatannya mungkin oke nggak ya? Baca atau? Nanti saat membuat menaranya akan kita uji ya kepadanya. Kalau itu bagaimana? Kalian kayaknya mau mencoba ya dan banget aja kan katanya segitiga ya bangsa. Berarti udah beli. Nah, yang ini kan persegitigaan. Kalian kalau saya lagi suka banget dari ini. Lihat apa bisa nampak itu ya. Lanjutnya lihat gambar selanjutnya. Nah, itu ada membuat menara ya. Aktivitas 3. Kalian udah membuat semua kan? Ini bagaimana? Ada kan sudah ya?
lantai 2 dengan beban yang sudah disediakan. Oke, siapa yang punya untuk ini dulu? Jadi di sini Ya boleh ya saja. Oke. Sudah. Jadi ini poinnya ya. Yang beratnya sudah kita sudah tengok gambar berat. Nah ini itu beratnya 180 gram. Nih, oke. Kalau cuma poin masih sibuk. Oke, berarti kalian satu ini dua poin beratnya. Berarti dia masih bisa menahan berat si poinnya ya. 2,38. Nah, kita coba kali ya buku sekarang. Buku beratnya 180 gram ya. Coba kalau pakai ini kan nih, kalau pakai ini. Kita tidak pakai buku ya. Oke, kita lihat apakah ini bisa menahan berat itu. Kita dulu berat juga. Oh ya, tidak perlu tidak perlu. Oke, bisa saja berarti dia tidak bisa menahan berat dari bukunya. Berarti untuk penahan kalian buat itu hanya bisa menahan 2 poin saja. Oke, nah ini kalian bisa ada alasannya kenapa nih? Yang kalian tidak bisa menahan berat itu. Oke, kita ke kelompok selanjutnya ya. Ya, berarti dia bisa ya menahan berat. Jadi catat dulu. Oh ya, kan ada 2 poin berarti dikali 2 ya. Oke, berarti dia bisa ya menahan berat. Nah, selanjutnya itu bisa ya. Dan akhir ada kesimpulan. Nah, silahkan kalian buat kesimpulannya. Dihubungkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi baik dari luas dan volume dan juga itu ya. Kenapa alasan bangun kalian tadi itu untuk kelompok ini? Alasannya kenapa tidak pokok? Dihubungkan dengan itulah kesimpulannya. Kelompok ini juga sama ya. Silahkan buat kesimpulannya. Cukup ya, waktunya kembali saja untuk kesimpulan. Oke, anak-anak kalau sudah selesai? Belum ya? Oke, kelompok 2 sudah ya? Kelompok 1 belum ya? Oke. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil karyanya di atas? Oke. Silakan presentasi ya. Oke, kelompok 2 ya. Silakan yang mempresentasikan hasil karya. Baik, ini adalah prestasi dari orang. Jadi saya buat kayak gitu. Dan di awal pakai proses ini dan ini yang berhasil apa sih kan? Ya, sudah. Nah, sudah ada yang dari orang itu yang tidak ada. Dari proses ada yang punya kalau jadi kita bersama. Terus kemudian masa itu masih itu saya kan sampai kita sudah jadi. Jadi ada di sini juga sudah sampai di ya. Buat kalau itu belum ada di ini pada sini saksi ada saksi surat kita. Nah, terus tadi kemudian dia sampai bulan itu. Terus poinnya sampai kalau kita maka bagi kita ini. Bahkan yang kali tadi pada masa kita. Oke, ya. Untuk kelompoknya ini, kelompok 1, tadi kalian kan tidak berhasil kan? Silahkan boleh dilakukan tanya jawab. Kalian boleh bertanya kepada kelompok 2, mereka kan sudah berhasil. Silahkan kalian. Kemudian kenapa ya kok bisa kalian buat nama tapi apa? Saya main sih. Apa sih bahasa namanya variasi? Baik, untuk kelompok 1 bagaimana? Oke. Ya, kita beri A+ dulu ya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kalau mau bikin kenapa itu kita pakai tangan tidak berani karena itu mau juga untuk Tempatnya ya, harus lebih segera dari orang. Oke, itu juga bisa kalian jadikan kebaikan ya untuk produk Excel yang luar. Jadi intinya pembelajaran hari ini itu adalah untuk mengaitkan luas dan volume dari suatu kelompok itu dikaitkan dengan kekuatan dari kamu tersebut. Tadi untuk kelompok ini ya kamu dengan berarti kalau sama sih kalau kita sih kita satu luasnya 100 Oke, yang kedua ini kalau luasnya itu 200. Nah, dari situ sudah bisa kita lihat ya perbandingannya kan jauh ya. Berarti luas dan volume yang besar itu dapat membuat bangunan menara itu lebih kokoh. Nah, kemudian satu lagi tadi yang penting, mereka kan sudah paparan kan. Nah, untuk mengambil bangunan tadi, kalian bagaimana ke segitiga ya. Nah, kalian tadi segi. Nah, berarti dapat kesimpulan juga nih kalau segitiga itu adalah bangunan yang kuat. Jadi seperti yang menara-menara yang sudah ditunjukkan tadi, rangkanya itu banyak menara segitiga kan. Jadi segitiga itu adalah bangunan yang kuat. Kemudian pada volume tadi, volume luas itu juga dapat mendukung supaya bangunan menara yang itu kokoh. Seperti itu. Apakah kalian ngerti? Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang pelajaran hari ini? Kalau menyenangkan? Menyenangkan dulu. Oke, menyenangkan ya. Nah, sebelumnya apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham ya. Oke, untuk itu ibu akan memberikan kalian tugas. Ini nanti sebagaimana teknis kalian kerjakan, bukan bukunya ya, buku geometri kita halaman 96. Sudah ada sampai 5, dalam kalian kerjakan 5. Dikumpulkan ke minggu depan dan pelajaran kita lagi. Oke, kita apresiasi dulu ya hari ini kita sudah kita lakukan. Oke, karena sudah pukul 15 ya kita sudah selesai dan kita tidak tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Ibu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.